Saudara Krishna, saya mau nanya hal sederhana. Kalau ikan berenang di laut, apakah itu adalah hal yang luar biasa bagi Anda? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Maksudnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa nggak? asa sih bang, makanya Ya, maha kuasa Tuhan itu. Tiang masih berdiri kokoh. Jadi kalau Tuhan jadi manusia, apakah itu luar biasa? Gak tahu saya jawabannya itu bang. Kalau kucing jadi manusia, luar biasa nggak? Mustahil bang. Luar biasa tidak? Kucing tersebut hebat nggak kucing itu kalau dia jadi manusia? Ya hebat bang. Kalau ayam jadi manusia, hebat nggak ayamnya? Hebat bang, tapi mustahil lah. Kalau Tuhan jadi manusia, hebat nggak? Masa Tuhan jadi ciptaan bang? Jadi kalau Tuhan yang maha kuasa jadi manusia, ya apakah itu luar biasa? Enggak. Apa luar biasanya? Namanya Tuhan. Tuhan jadi manusia biasa aja. Yang luar biasa itu kalau kucing jadi sapi, ayam jadi orang. Nah, itu baru luar biasa. Ya Tuhan jadi manusia, apa luar biasanya? Namanya Tuhan. Nggak ada yang luar biasa bagi Tuhan kalau hal-hal kayak begitu. Itu mah kecil. Nah, kalau Tuhan mengampuni dosa, luar biasa nggak? Luar biasa lah bang. Kalau Tuhan mengampuni dosa itu, Ya silakan bang. Kalau Tuhan mengampuni dosa itu tidak luar biasa, Bung. Kalau Tuhan, namanya Tuhan. Tuhan segala-galanya itu kecil baginya. Nggak ada yang luar biasa bagi Tuhan itu. Kecil. Kalau cuma mau mengampuni dosa, tinggal bilang dosamu telah kuampuni. Udah selesai. Yang mana yang betul? Tuhan atau Allah? Ya Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Betul bang. Allah itu Tuhan. Bukan Kristus Tuhan. Tuhan itu gelar. Nama Tuhan itu Allah. Terus kenapa kok Anda bilang Kristen itu Paulus? Ya, Kristen itu pengikut Paulus. Paulus atau Simon Petrus? Bukan. Ketika Paulus kemudian atau Simon Petrus? Apa hubungannya dengan Simon? Simon tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Simon kan yang jatuhnya dari Paulus. Aneh kawannya. Di mana Simon ketemu Paulus? Di mana? Simon itu jatuhnya dari Paulus. Iya, di mana Itulah Simon pendiri ketemu? Katolik. Di mana Simon ketemu dengan Paulus? Itulah salah kau. Makanya narasi kau sekarang jadi kayak. Iya, saya minta dalil. Saya minta dalil. Paulus atau Simon Saya Petrus? minta dalil. Saya minta Kau dalil. melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta dalil, Bang. Kau melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta dalil. Ngomong kau udah dikaji kau sekarang. Kau bilang Paulus. Ya emang Sementara Paulus yang mengaku kok. Yang nabi palsu itu Simon Paulus Petrus. kok. Tak pernah Simon Petrus kemudian mengaku bertemu dengan jawab Kristus kau. di padang gurun. Tanggung jawab. Di mana kau, Simon Katolik. Petrus? Di mana Simon Petrus? Ini nyata. Di mana Simon ini. Petrus? Tidak tahu kau Simon Petrus. Di mana Katolik. Simon? Di mana Simon? Jadi jangan kau bilang Paulus ya kawan ya. Di mana Kelihatan kau Simon? cuma
Di mana Simon ketemu dengan Di seluruh Kristus dunia udah tahu orang Katolik itu Simon Petrus. Matematikan mi. Jatuhnya kau cuma. Kalau kau matikan mi, jatuhnya kau cuma. Di mana Simon menulis surat kalau dia itu orang Kristen Paulus pengajar Paulus. Di mana Simon Petrus Jangan kau bilang orang Kristen pengajar Paulus kau bilang, ya kan? Ya memang Paulus, Simon nggak ada mengajarkan Kristen. Di mana Simon? Jadi kau mengakui Simon Petrus itu ada? Di mana Simon Petrus mengajar Kristen? Di mana? Kau mengakui Simon Petrus itu lebih Iya, saya tahu. Itu udah jelas. Nah, sekarang di mana? Di mana Simon Petrus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Jadi kau menguji ke Simon Petrus kami? Di mana dalilnya? Kau menguji Simon Petrus kami atau Paulus? Udahlah, kamu ke gereja aja lah. Udah kelihatan kau cuma kau main kosak. Kamu ke gereja cari kalau kutu udah pendeta. matikan mi, udah kelihatan kau. Kamu nggak nyambung soalnya, otakmu nggak ada. Saat pembagian otak kamu nggak hadir. Ngomong nggak nyambung. Sudah Kristen, penyembah Kristus, nggak nyambung lagi. Jadi Kristen ini, hadirnya Kristen ini dari Kristus palsu. Hadirnya. Kenapa teman-teman? Coba baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, coba bagaimana Yesus hidup? Apakah hidupnya Yesus itu sama seperti hidupnya Kristen? Tidak. Yesus tidak hidup selayaknya Kristen. Lain Kristen, lain Yesus. Nah, kalau berbicara mengenai Kristus yang saya maksud ini adalah dia sang penyesat, itu baru sama dengan pola hidupnya Kristen. Kenapa? Kristus yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang mengajarkan pengikutnya untuk hidup seperti binatang. Karena dia mengajarkan kemudian nabinya, yaitu Paulus, untuk menghilangkan semua aturan-aturan Tuhan. Hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan pengikutnya Kristen untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya di mana? Galatia 5 nomor 1. Kristus makhluk halus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar mengajarkan kepada Kristen jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu suratnya di dalam Galatia 5 nomor 1. Jadi Kristen ini telah dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang ngajarin? Kristus. Ada enggak Kristus anak Maria mengajarkan hal seperti itu? Enggak dong. Makanya orang Kristen ini ya pengikut sibilisisis. Karena hanya iblis yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan. Silakan Anda bantah. Kalau Kristen ini adalah pengikut iblis, saya akan buktikan kepada kalian. Hari Situmorang, dibuka mute-nya. Dibuktikan dulu. Saya buktikan Galatia 5 supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan. Tidak mau lagi diatur. Merdeka dari mana? Merdeka dari menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya Kristen itu melalui nabinya Paulus dari Kristus sang penyesat diajarkan supaya mereka ini jangan lagi mengaku sebagai hamba. Kristen ini harus mengaku. Di mana dikatakan Kristus penyesat? Lah, Matius 24 nomor 24 itu loh Cak Kongkong. Di situ dikatakan jelas di situ. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi Kristen itu adalah
perkumpulan pengikut iblis yang tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kamu bukan hamba. Kamu adalah anak Kristus, anak Tuhan bedeng. Siapa yang mengajarkan kalian seperti itu coba? Siapa yang memerdekakan kalian dari aturan Tuhan coba? Ada Yesus mengajarkan itu? Hah? Sedangkan Yesus sendiri menghambakan diri kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 24. Aku dan kalian menyembah, tuh, menghambakan diri kepada Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menghambakan diri. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan? Kristus yang mana? Oke, silakan. Itu tidak memerdekakan orang Kristen itu karena Yesus sudah menyelamatkan umat manusia dari neraka. Makanya dikatakan Kristus memerdekakan. Gitu. Karena sudah diselamatkan. Gitu. Artinya Kristen tak perlu lagi menghambakan diri kan? Kan Kristen sudah diselamatkan. Ngapain menghambakan diri lagi? Makanya Paulus mengatakan, kalian bukan lagi hamba, kalian itu adalah anak. Oleh karena itu jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Hanya iblis yang dibebaskan dari kuk penghambaan. Yang namanya manusia diri. Sebab kau bukan lagi hamba, kau adalah anak-anak setan. Itu belum sadar-sadar juga. Belum sadar juga. Kalian nyaman kan? Cuman menyanyi-nyanyi. Kenapa demikian? Karena kalian sudah dijanjikan oleh Kristus. Kalian sudah dimerdekakan dari Kristus. Kristus mana yang mau pengikutnya untuk merdeka dari aturan Tuhan? Kristus yang mana? Hah? Ada Yesus mengajarkan untuk jangan menghambakan diri? Ada? Ada gitu. Di mana itu Yesus katakan jangan lagi kau menghambakan diri? Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk menjadi selamat harus mentaati perintah Tuhan? Matius 19. Tapi kenapa Kristus memerdekakan ini Kristen? Karena Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria, tapi iblis yang melarang kalian menuhankan Tuhan. Dia mau agar kalian menuhankan dirinya. Sakit? Ya emang sakit. Bagaimana kebenaran harus disampaikan. Oke, boleh saya sanggah? Iya, silakan. Silakan. Apa bedanya Kristen dengan iblis? Sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Silakan. Tadi pagi saya dengar Anda mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus adalah iblis. Gitu yes. Saya dengar Anda katakan. Iya, sekarang itu. saya mau bahas dulu. Ya, di Matius 24 kan dikatakan di sini. Iya. Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Terus katanya lagi Mesias ada di padang gurun. Kan gitu. Jadi ini kan berarti Mesias ini ada di mana-mana. Ya kan? Jadi coba dulu kita lihat sewaktu Yesus menampakkan diri menjumpai Paulus di Kisah Para Rasul 9, itu ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus atau Saulus, ya. Itu cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus saja, gitu. Jadi tidak ada di sana, tidak ada di sini, tidak ada di padang gurun. Berarti itu Tuhan siapa yang ada di mana-mana? Anda bisa jawab sendiri ya. Sekarang terus, pertanyaan jangan percayanya mana?
Sekarang Yesus meminta untuk percaya atau jangan percaya? Ketika ada orang mengatakan Mesias di sini, Mesias di sana, Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada Mesias yang ada di mana-mana, ada di sana, ada di sini, ada di padang gurun. Itu ada di mana-mana tuh. Nah, sekarang. Nah, sementara kalau Yesus yang kenapa Anda percaya? Paulus, kenapa Anda percaya kepada bentar. Kenapa kami percaya kepada Yesus yang menjumpai Paulus itu? Karena Tuhan Yesus yang menjumpai Paulus itu dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Dari mana? Saulus. Dari mana kamu tahu? Dia tidak ada di sana, tidak ada dari di sini, mana tidak ada di padang kamu gurun. tahu? Berbeda. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus? Lah, tercatat di Kisah Para Rasul 9. Ya, dari kita mana buka kamu ya, tahu? kita baca ya. Dari mana kamu tahu kalau itu Yesus? Dari mana kamu tahu? Yesus bilang. Loh, bilang apa? Dari mana kau tahu kalau yang datang kepada Paulus, Nabi Paulus itu adalah Yesus yang asli? Dari mana? Ya, karena Yesus mengatakan, di sini kita buka dulu ayatnya ya. Ya, dari mana kamu tahu? Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Iya, kita Matius baca dulu nih ya. Matius 24, Matius 25, Iya, Matius 26. Di Matius 24 Yesus mengatakan jika ada nanti di akhir zaman, akhir zaman di mana? Ya, Pandai-pandaian. mau menjelang akhir zaman itu akhir zaman itu judul perikopnya. Pandai-pandaian. Nah, inilah kalian. Inilah korban. Inilah korban penyesatan iblis. Di situ Yesus tidak berbicara mengenai akhir zaman. Tidak berbicara mengenai bahwa nanti di akhir zaman begini-begini. Tidak, Yesus ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Itu nggak bisa dipisahin. Ketika aku datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus dalam rupa apa? Buka dulu Matius 24, itu judul perikopnya, khotbah tentang akhir zaman. Ya, yang kasih judul itu siapa? Yesus. Ya, Yesus yang kasih judul. Yesus. Iya, karena itu topik dari itu Yesus yang kasih. Karena itu topik dari Yesus yang kasih. Aduh, pengajaran Yesus. Tidak ada yang keluar dari mulutmu kalau bukan bohong. Semua kebohongan. Tidak ada Yesus kasih judul-judul. Kebohongan kan tercatat Matius 24. Kamu mengatakan yang kasih judul itu Yesus. Bah, parah kali lah penipu ini. Kata Yesus, kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Loh, kok kamu malah percaya? Berarti kamu itu anti terhadap Yesus. Karena Yesus yang mengatakan jangan percaya, ente malah percaya. Itu makanya saya katakan kalian itu otaknya robek. Isinya cuma dedak. Ya, yang Yesus bilang yang tidak dipercaya yaitu Mesias yang ada di mana-mana. Di mana dalilnya ada di mana-mana? Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan saya Mesias. Tuhan saya Mesias. Mesias ada di sini. Tuhan saya Mesias gitu. Mesias ada di padang gurun. Itu Tuhannya yang ada di mana-mana. Tuhan Anda itu. Tuhan saya Mesias. Tuhan saya Mesias. Hah? Iya, mengaku-ngaku Mesias. Tuhan saya Mesias gitu. Kan dasar pemakan babi otak. Udah kau turun monyet. Nyamuk. Tipu aja terus. Monyet, anak babi, makan asu, nipu aja terus. Kristen, kamu nggak malu gitu loh. Kamu nggak malu. Dalil di dalam kitabmu mengatakan A, kamu menyebutnya B. Tuhanmu ada di mana-mana. Boleh saya jawab, Bang? Dari mana Islam itu menyembah Mesias? Di mana? Di mana kau dapat ilmu Islam menyembah Mesias? Bang Juma. Ya, silakan Anda jawab. Ketika Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kamu diperintah percaya atau jangan percaya? Gini dulu, Bang Juma. Apa itu? Ya. Janganlah marah-marah lah, Bang.
Saya marah kepada orang bodoh yang sombong. Saya nggak suka. Lebih baik dia itu bodoh tapi jujur daripada bodoh sombong terhadap kebenaran. Ditambah lagi pendusta. Dia itu nggak sombong juga, yang tadi dari kata-katanya itu nggak sombong bang. Cuman dia menjelasin dan mengatakan yang ada di ayat Alkitabnya itu. Jadi menurut saya mana ada di dalam Bibelmu kecuali kamu revisi lagi. Tuduhannya apa tadi? Tuduhannya apa? Tuhannya umat Islam katanya. Karena Tuhannya umat Islam di situ Mesias. Sejak kapan umat Islam menyembah Mesias? Udahlah bang. Terserah. Sekarang kamu jawab. Sekarang saudari jawab. Yesus mengajarkan percaya ketika ada orang ngaku bertemu dengan Kristus di gurun atau jangan? Apa temanya? Kok nggak ada temanya? Silakan Bang Juma. Ya, temanya tentang Kristus palsu, Bang. Al-Quran saya mengatakan itu juga. Emang Kristus ada berapa? Kalau menurut Yesus banyak. Banyak. Di mana dalilnya? Kristus palsu. Oh, Kristus palsu. Banyak. Ya, di akhir zaman ini ya banyak lah. Iya, kalian lah itu. Kok kalian? Ya iyalah, siapa lagi? Di akhir zaman ini akan banyak Mesias palsu. Di mana dalilnya di akhir zaman ini banyak Mesias? Dalilnya itu, kalian ini suka kali ngarang-ngarang cerita. Ya itulah kalau cuman modal dengar-dengar pendeta. Belajar Bibel lah. Nggak ada Yesus mengatakan di akhir zaman nanti banyak Yesus palsu. Nggak ada. Mesias palsu, Dinda. Bukan. Mesias palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Di Alkitab jelas itu akan datang Mesias palsu di akhir zaman. Tidak ada diceritakan akhir zaman Mesias palsu. Mana ada? Jadi pengikut Mesias palsu di akhir zaman diusir oleh Yesus. Itu baru betul. Jadi di agama kalian di akhir zaman itu gimana ceritanya? Ya akhir zaman itu setelah Nabi Isa datang, Al-Quran surah As-Sukruf, apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Karena ketika beliau datang Nabi Isa, maka tanda-tanda akan kiamat itu sudah mengikutinya. Al-Quran mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu datang, tandanya apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, gunung-gunung berterbangan. Itu tanda. Kata Yesus, kalau tanda itu tidak menyertai aku, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias tapi tidak ada tanda itu, jangan percaya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi sama kalian. Itulah Paulus. Aman. Iya, betul. Kan ketika Yesus yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau Yesus datang 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena yang datang kepada Paulus palsu, bukan Yesus asli, maka tidak kiamat zaman itu. Maka Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Kalau aku yang datang. Bukankah itu pemberitahuan tentang akhir zaman, Juma? Iya, betul. Itu pemberi dengar, biar kau cari kali ya. Waktu di ayat itu, Yesus mengajarkan. Pada saat jangan sombong kau, jangan sombong orang yang berkata, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Itu saat-saat terakhir akhir zaman. Di waktu Paulus berjumpa Yesus, itu bukan akhir zaman. Halo kawan, kau baca premisnya. Kau pernah belajar logika matematika? Begini, biar kau ajarin logika matematika coba. Giliran saya boleh? Saya boleh ngomong? Biar kau ajarin. Silakan kau ngomong, silakan. Oke, dalam logika matematika pernah diajarkan kalau kita pernah belajar, ada untuk menemukan kesimpulan yang logis, kita harus tahu premis pertama dan premis kedua.
dari hasil premis pertama dan kedua bisa ditentukan kesimpulan. Contohnya, Elia adalah setiap orang yang bermarga, misalnya si Hotam adalah orang Batak. Elia bermarga si Hotam. Premis pertama itu setiap orang yang bermarga si Hotam adalah orang Batak. Premis kedua, Elia orang Batak. Kesimpulannya Elia pasti orang Batak. Begitu contohnya. Oke. Dari ayat yang kau pertanyakan tadi, premis pertamanya Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Premis kedua yang kau pertanyakan, Paulus berjumpa dengan Yesus. Oke. Berarti kesimpulannya yang dijumpai Paulus benar Yesus sejati. Karena itu bukan berbicara tentang, karena Paulus bertemu Yesus bukan di saat akhir zaman, kawan. Kau harus paham itu. Ya. Silakan. Boleh gantian. Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka 2. Angka 2. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Kepada para murid. Murid itu angkatan pertama? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Jadi penyesatnya datang kepada siapa? Kau baca konteksnya dari yang atas. Ingat, saya ikuti. Ingat. Oke, saya ikuti. Setelah angka 1 angka apa? Angka 2. Angka 2. Jadi jangan terbang dulu ke angka 7, angka 8 ya. Oke, siap. Ingat, kau yang tadi mengatakan pintar, katanya kau ngajar. Jangan kau siap. Sendiri. Nah, sekarang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Petrus. Kepada Paulus berarti. Mate Mija. Ya. Kamu harus banyak belajar. Matius 24. Di situ murid-murid Yesus datang kepada Yesus di Bukit Zaitun. Ada nggak Paulus di situ? Ikut. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada para rasul berarti. Kepada murid. Oke, sekarang begini. Itu dulu, belum selesai. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Jawab. Paulus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Kata Yesus, jangan percaya di saat akhir zaman. Di saat akhir zaman loh. Premis pertamanya itu di saat akhir zaman. Kalau begitu sesudah angka giliran saya cuma sesudah angka 1 angka 2 jangan kau loncat ke akhir zaman. Kacau otakmu, robek juga otakmu, kupikir pintar. Allah maaf. Jadi dengar, saya tidak perlu dengarkan. Saya tidak perlu mendengarkan pembohong, pendusta, penyesat. Saya tidak perlu mendengarkan penyesat kayak kau. Saya cuma butuh kamu itu jujur terhadap dirimu sendiri. Kau sendiri yang mengatakan premis pertama, premis kedua. Loh, kok kamu yang jihad sendiri, ludahmu kau yang melanggar aturanmu sendiri. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Paulus, kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kau sebutlah Paulus. Nah, pertanyaan saya, Yesus meminta murid yang percaya kepada Paulus atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya. Sederhana. Kalau kalian mau waras itu sebenarnya sederhana. Kamu saya yakin apakah kamu mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran itu adalah sosok yang tidak disalibkan? Yakin sepenuh hati. Yakin, saya yakinnya. Bahkan sampai kau gorok leher saya akan tetap mengatakan Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Oke, terus siapa yang gantiin dia salib?
Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi yang menyalibnya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Siapa yang digantikan itu? Tidak disebutkan namanya, tetapi bukan Nabi Isa. Oke, tidak disebutkan namanya. Yes. Berarti yang disalibkan bukan Yesus, betul? Bukan Yesus, anak Yesus. Maria, betul. Yang disalibkan adalah yang digantikan, betul? Yang menggantikan, betul. Oke, yang menggantikan. Oke. Kalau begitu, Bang Juma, kalau begitu kami orang Kristen tertipu tidak? Tertipu? Iya. Siapa yang menipumu? Siapa yang Makanya menipumu? aku tanya sama kamu, berarti kami orang Kristen tertipu tidak? Kami percaya tertipu, pada tapi Yesus, kami pertanyaan yang saya tiba-tiba tertipu. Quran menjelaskan Dengar, bahwa yang disalibkan bukan Yesus, dengar, tetapi yang diserupakan. Tertipu tidak kami orang Kristen? Tertipu dong, Bang. tertipu. Saya tertipu. Kamu tertipu. Siapa yang menipumu? Paulus. Saya tertipu. Paulus yang menipumu. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kenapa kau percaya? Kau bilang Paulus, Quranmu yang menjelaskan bahwa yang sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Yang mengajarkan kamu untuk menyembah Kristus yang datang kepada Paulus, Al-Quran atau surat Paulus? Jawab. Siapa otak penipu di dalam Quranmu? Saya tanya, Paulus, Al-Quran atau kitabmu sendiri? Jangan di mute, Bung. Jangan di mute, Bung. Santai aja, saya Juma. tidak pernah takut Santai kepada aja, pengikut Kristus. Santai Bang Juma, santai. Saya santai. Saya santai. Al-Quran saya datang di abad ke-7. Kristen sudah ada di abad pertama katanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Al-Quran? Santai aja kita Juma, santai aja Juma. Ya kalau santai, kenapa kamu nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kau nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Mampus. Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Kau menuduh Al-Quranku, padahal Al-Quranku hanya datang mengklarifikasi keadaan. Yang datang kepada kalian pertama kali mengajarkan kalian menyembah kepada Kristus. Yang dilantik Tuhan menjadi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan dan menjadi Kristus? Hah? Siapa? 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 Hah? Ui. Ui. Oh. Ui. Kamu naik ke sini jangan sok pintar. Kalau cuma modal imani jangan saja. Jadi pengecut. Mute turunkan pengecut. Iya, kalau kamu bahlul diturunkan dong. Ngapain saya diskusi sama orang bahlul? Kamu hanya turunkan aja tahu. Kenapa saya turunkan kalau cuman bahlul, cuman ngomong nggak ada artinya, cuman ngomong-ngomong congor doang, pasti diturunkan. Untuk apa? Nah, kau diturunkan untuk apa? Kalau cuma naik di sini maki-maki, naik di sini cuman bikin malu Kristen yang lain, untuk apa? Kamu duduk yang tenang, kita diskusi pakai data, baru hebat. Saya bertanya, kau tanya saya. Siapa yang, apakah Kristen tersesat? Jawaban saya singkat, tersesat. Ketawa kan kamu? Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikan Kristus Yesus yang disalibkan oleh orang Roma itu menjadi Tuhan bagi kalian? Siapa? Paulus. Mampus. Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, karena fitnahan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka aku hukum mereka. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Kalian percaya kepada dusta. Apa buktinya? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Sadar gak kalian itu? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Hei, saudara-saudara Kristenku, sadarlah. Sadarlah, sadar. Sadar. Kalian tidak hidup kekal di dunia ini. Besok hari kau mati. Paham? Gunakanlah otak kau itu. Jangan kau pakai Al-Quran. Berat. Berat. Kitabmu aja yang sudah terjemahan, yang direvisi, dikoreksi, kalian tidak bisa paham. Apalagi mau pakai Quran. Jangan. Jangan pakai Quran. Berat. Pakai aja kitab kau itu. Apa kata Yesus? Apabila ada yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik,
Kenapa emang? Jangan percaya. Nah sekarang dudukkan perkara ini kepada diri kalian. Bercermin. Pasang kuping baik-baik. Kalian percaya atau tidak percaya? Bang. Dudukkan itu. Bang ya, silakan. Ini kan Bang Juma bilang murid-murid Yesus itu datang ke bukit apa tadi Bang? Zaitun. Bukit Zaitun. Terus siap. Si Paulus kelompok mereka itu ya. Gimana? Si Paulus nggak ada di kelompok-kelompok murid-muridnya itu. Nggak ada. Oh, jadi si Paulus itu bertemu di gurun sama Kristus bersamaan dengan murid-muridnya yang ke Bukit Zaitun, kah Bang? Gimana? Sorry. Gini Bang, kan Bang Juma bilang di Bukit Zaitun itu Yesus bersama murid-muridnya. Siap. Nah, terus si Paulus nggak ada di kelompok mereka. Lalu si Paulus tadi bertemu di gurun itu bersamaan nggak sama Yesus di Zaitun itu? Misalnya begini. Iya. Si muridnya pergi ke Bukit Zaitun, si Paulus pergi ke gurun. Begitu kah Bang? Enggak bersamaan itu. Enggak ya. Lebih dulu Yesus dengan muridnya. Karena yang diceritakan Matius adalah keadaan yang terjadi di zaman Yesus. Sedangkan yang diceritakan Lukas adalah keadaan yang terjadi kepada Paulus. Sementara pada saat Yesus berkarya, Paulus belum berkarya. Paulus bukan siapa-siapa di situ. Nanti setelah Yesus tak ada, baru Paulus kemudian berkarya. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Satu-satunya kandidat pengikut Kristus cuman Kristen. Kalau Kristen mengaku bukan kami, lalu siapa? Banyak orang itu siapa? Dan keturunan siapa kelak yang akan diusir oleh Yesus? Di mana mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu keturunannya siapa? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang bermukjizat mengusir setan akan diusir oleh Yesus. Itu kira-kira keturunan Islam atau keturunan Kristen? Kristen sih Bang. Ya Kristen. Nah, itu kalau orang jujur tuh, orang menggunakan akal itu pasti akan sampai kepada poin kebenarannya. Iya karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman Kristen doang. Cuma kami doang. Nah, sekarang apa nasihat Petrus ketika dikatakan bahwasanya nubuatan Daud? Nasihat Petrusnya apa? Kepada orang angkatan jahat yang kepada mereka dijadikan yang mereka salibkan itu menjadi Kristus. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Nah, begitu juga saudara Kristen hari ini. Setelah Anda tahu duduk persoalannya, ternyata ada Kristus palsu. Dan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Maka dengarkan nasihat Petrus, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat. Maksudnya keluar dari lingkaran angkatan jahat. Apa bukti kalau Anda itu berada pada angkatan jahat, keturunan angkatan jahat? Apa buktinya? Anda percaya kepada kebangkitan Kristus dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang Farisi, orang Yahudi, dan angkatan jahat datang kepadaku dan minta satu tanda, menuntut satu tanda. Guru, berikanlah kami satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab
Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, kalau cuma 3 hari 3 malam di perut bumi, setelah itu kemana? Ya keluar. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 30, tidak banyak lagi aku berbicara dengan kalian, sebab penguasa dunia yang telah datang, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden? Kan sudah pada zaman Adam dilemparkan keluar dari Gan Eden. Satu-satunya adalah dilemparkan keluar dari kubur. Karena kenapa? Nubuat Yesus, nubuat Daud mengatakan Mesias yang dinaikkan atau yang dibangkitkan kemudian oleh tangan kanan Tuhan itu tidak ditinggal di alam kubur, tidak, jasadnya tidak mengalami kematian. Nah, lalu siapa yang keluar dari kubur ini kalau begitu? Anak manusia yang mana? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus kah? Bukan. Lalu siapa? Ya makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yudas yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Makanya dia mengatakan, Matius 8 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi yang keluar dari kubur ini siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia itu? Ya Yudas. Siapa yang memberikannya kuasa? Ya iblis. Apa buktinya? Baca Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus pada gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan segala kemegahan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Sus, ya paman, segala kemegahan, segala kemuliaan, semuanya ini akan aku berikan kepadamu, kuasa di bumi, jika engkau menyembahku, hingga engkau tunduk menjadi pengikutku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Yesus terima enggak kuasa itu? Enggak. Berarti kuasa tidak ada pada diri Yesus. Nah, di data nomor 13-nya dikatakan di Lukas 4 itu, iblis mundur dari mencoba Yesus. Gagal. Tidak berhasil. Apa jawabannya, Bang? Siapa jawabannya siapa? Yesus. Enggak. Yang jangan cobai Tuhanmu itu. Ya, jangan kau mencobai Tuhanmu. Nah, iya. Jangan hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Ya itu yang pas saya dulu pikir, jangan kau cobai Tuhanmu, saya kira Yesus. Oh itu bukan. Setelah saya pikir-pikir lagi, lain maksudnya. Bukan bang, bukan. Iblis itu bukan ada hanya zaman Yesus. Iblis ada pada zaman para nabi. Pada zaman Adam, iblis datang mencobai Adam. Pada zaman Abraham, pada zaman Nuh, pada zaman Lut, iblis datang. Ketika zaman Lut berhasil, hampir seluruh pengikut Lut menjadi dikutuk. Ketika zaman Lut, demikian juga adanya. Ketika zaman Abraham, hampir juga demikian adanya. Kemudian zaman Musa juga demikian adanya. Iblis selalu kemudian mengecoh para nabi, para utusan. Ketika zaman Daud, ketika zaman Salomo, ketika zaman Yesus, iblis selalu berkarya. Jadi iblis itu selalu masuk. Bagaimana bisa merusak tatanan pengajaran para nabi ini? Nah, dia melihat potensi pada diri Yesus. Wah, ini Yesus ini pengaruhnya luar biasa. Kalau saya pakai nama Yesus, pasti ajaran saya laku. Karena kalau saya pakai ajaran yang lain, tidak laku. Kalau saya pakai ajaran nama Yesus, makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang kata Yesus apa? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun.
Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Emang kenapa kalau dipercaya? Kamu akan disesatkan. Nah, memang kenapa kalau disesatkan? Otakmu nggak berfungsi. Emang apa buktinya kalau otakku tidak berfungsi? Ya buktinya otakmu nggak berfungsi. Yesus mengatakan jangan percaya, kamu malah percaya. Buktinya kalau otakmu tidak berfungsi, Tuhan Maha Kuasa, tapi menjadi manusia yang tidak berkuasa. Tuhan pencipta, tetapi dilahirkan manusia. Tuhan itu maha hidup, tapi dibunuh manusia. Tuhan maha kuasa mengampuni dosa, tapi dia harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa. Kenapa bisa kayak gitu polanya? Karena kamu sudah disesatkan, makanya otakmu nggak berfungsi. Berarti kayak orang terhipnotis ya, Bunda. Iya, kan disesatkan, Bun. Sekarang begini, Bunda. Bunda pernah lihat penjual obat di pasar? Iya. Oke, penjual obat di pasar. Ketika penjual obat ini mengatakan ini bisa mengobati sakit pinggang, ini bisa gini. Yang percaya berdiri nggak di depan? Berdiri kan? Orang percaya berdiri berbaris. Dikasih obat, pegang masing-masing. Dikasih obat semua satu-satu. Habis itu dimintai uang kan? Ini cukup 50.000 aja, ya kan? Mereka sadar enggak di situ? Hilang suara. Enggak sadar mereka itu. Nanti setelah pulang di rumah, digosok di pinggang nggak sembuh. Akhirnya diminum obatnya pun, bahkan botolnya pun dihalusin, jadi tepung dimakan, nggak sembuh-sembuh pinggangnya. Karena sedang disesatkan. Orang kalau lagi dalam keadaan tersesat, ya tidak sadar. Itulah yang terjadi. Di mana Yesus menyesatkan Dinda Juma? Yesus anak Maria tidak pernah menyesatkan, tapi yang menyesatkan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ya itu yang saya bilang tadi. Yang datang kepada Paulus itulah Kristus, dan nabi palsunya itulah Paulus. Kristus itu bakal muncul nabi palsu. Iya, Kristus palsunya itu datang, dan nabi palsunya datang menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Murid-muridnya. Coba buka Matius 24. Menyesatkan murid Yesus. Ya, berarti, coba buka Matius 24. Sabar dulu, selesaikan dulu. Menyesatkan murid Yesus. Berarti nabi palsunya itu sudah ada di awal zaman itu atau nanti di akhir zaman? Di akhir zaman, dia akan menyesatkan murid-muridnya. Nah, murid Yesus itu yang mana? Ente merasa murid Yesus? Kamu belum paham Alkitab, bahasa Alkitab. Kamu nggak malu ngaku murid Yesus? Gimana? Kamu nggak malu mengaku murid Yesus? Nggak malu? Tidak. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku mendengar suaraku. Kamu pernah mendengar suara Yesus? Gimana? 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 Kenapa kamu? Inilah aku bilang tadi sama Bunda Rahma, orang yang lagi disesatkan itu tidak akan pernah sadar. Yesus kalaupun dia sadar, dia pura-pura gila. Juma, Yesus menyesatkan di mana? Di mana? Yesus itu tidak menyesatkan. Yang menyesatkan Tadi itu Yesus palsu. Yesus palsu yang menyesatkan, Cak Kangkung. Di mana ayatnya, Dinda? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Makanya kau belajar. Jangan kau cuma berpesta babi saja. Matius berapa? Matius 2027,3 nomor 442,1/2. Mana ada ayat itu, Dinda? Kamu itu Kristen tapi nggak tahu Bible, kan lucu. Lebih paham apa Al-Quranmu? Lebih paham Bible
Bang Suma bimbang daripada kamu. Paham. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Coba saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Allahmu? Dari mana kamu tahu itu Allahmu? Itu pertanyaan simpel kan? Coba jawab. Udah, kau selesaikan tugasmu dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, pertanyaan saya, penyesat itu bergelar apa menurut Yesus? Penyesat itu akan datang di akhir zaman, Dinda. Pertanyaannya coba lihat orang kalau sudah disesatkan kayak gini, coba lihat. Di mana disesatkan? Pertanyaan saya kan jelas. Apa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada Yesus, penyesat bentar, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saya bacakan, tenang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, gelar dari penyesat itu menurut Yesus apa gelarnya? Penyesat yang kau bacakan sama yang di sini beda. Yang kau bilang itu, saya bacakan empatnya. Ya, silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, ini penyesat yang baca di akhir zaman, dengar. Penyesat yang datang kemudian kepada murid Yesus itu gelarnya apa? Di akhir zaman nanti banyak. Sekarang itu akhir zaman, Dinda. Banyak Yesus palsu. Coba kau tambal sedikit bocornya otak kau itu. Coba, apanya? Otak siapa? Pertanyaan saya, dengar. Apakah murid Yesus yang bertanya kepada Yesus masih hidup sampai akhir zaman? Apa? Apakah murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun itu masih hidup sampai akhir zaman? Ya tidaklah. Ya tidak. Sementara Yesus mengatakan datang kepadamu. Berarti kapan datangnya itu? Yesus itu bukan hanya muridnya yang dibilang sama gimana lah cuma ini saudara inilah. Ini Yesus berbicara. Bakal datang saudara, dengar. Kalau orang ngomong biar kamu paham. Oke, silakan. Itu diceritakan di akhir zaman. Iya, memang muncul mesin-mesin palsu. Yang kamu bilang tadi Kristus palsu itu tapi betul. Ada dua yang muncul kan? Satu. Penyesat yang muncul dengan Yesus yang asli yang muncul. Ada dua kan? Yang bilang muncul dua itu di mana? Apabila ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya kepada orang yang mengaku Mesias ini? Kenapa? Karena dia Mesias asli atau Mesias palsu? Tadi kamu bilang ada dua kan? Di mana satu lagi? Mesias palsu, kuclo. Kamu nggak malu kau? Kitab loh. Kau nggak malu? Kau tidak malu pakai nama anak Medan? Otakmu begitu. Kamu nggak malu? Otakmu itu kayak otak kecoa. Otakmu itu otak kecoa. Tahu kecoa itu? Kau tahu kecoa itu? Kerjanya cuma jilat liurnya sendiri. Yang sudah dibuang itu jilatnya lagi, itu kecoa. Bekicot itu namanya. Ini diskusi kita kan. Diskusi tapi pakai otakmu dong. Gak ada ilmu saya turunin. Kau lagi menghadapi manusia. Kau tidak menghadapi jemaat gereja. Manusia loh yang kau sedang hadapi. Bang Suma, paham kau? Kau tidak sedang menghadapi jemaat gereja. Kau lagi menghadapi manusia. Namanya Bang Suma, bukan jemaat gereja. Manusia ini yang sedang kau hadapi. Maka kalau kau menghadapi manusia, bedakan dengan kau menghadapi jemaat di gereja. Paham? Kalau kau menghadapi manusia, yang harus kau kedepankan itu logika, akal sehat. Jangan kau anggap semua orang itu jemaat gereja, jangan. Kalau di gereja boleh. Manusia melahirkan Tuhan, boleh di gereja. Kalau di sini tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kalau nak diskusi di sini jangan cuma modal congor, sombong, angkuh, tapi on. Pakai otakmu kawan. Otak harta yang paling mahal yang kau pakai, otak akal. Ya, dari Bang Zuma tadi yang dijelaskan, ya paling pertanyaannya sekitar mengenai Mesias tadi Bang ya.
adanya Mesias palsu yang dibacakan oleh Bang Zuma. Dan tadi mungkin teman yang satu tidak bisa menjawab gitu ya. Singkat aja sebenarnya, kalau yang tertulis itu ya betul, yang dibacakan Bang Zuma itu ya itu nasnya, nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa dirubah Bang. Betul. Naik lagi nih si kucing. Kamu kalau berdiskusi saudara, Anda kan sudah dewasa tuh, udah tua, udah hampir mati. Pakailah akal. Santai, diskusi santai. Iya, santai, tapi kan kita mengedukasi orang banyak. Pemikiran sama pemikiran saya beda. Agama, iya pasti beda lah. Makanya iya pasti beda dong. Pasti beda. Maka kemudian kalau kita punya keyakinan beda, agama kita beda. Saudara, maka standar yang harus kita gunakan itu akal. Setuju nggak? Keyakinan kita beda. Betul. Maka karena itu, maka yang harus kita kedepankan dalam berdiskusi ini akal, betul? Akal itu jangan dipaksakan satu pendapat samamu. Saudara, yang kita pakai akal. Pendapat itu ada uraian dari akal, serpihan akal. Kamu bilang serpihan cahaya dari Tuhan. Dengar dulu, kamu bilang Kristus itu ada dua. Di mana dalilnya? Kristus palsu dan itu Kristus kan asli. Zaman, saya bilang tadi. Akhir zaman. Itu kamu yang baca datang. Matius 24 itu kan tentang akhir zaman. Saudara, ada akhir zaman. Saudara. Makanya saya bilang kamu nggak paham kitab cuma. Pakai otakmu dulu, otakmu tuh dulu. Kan, pakai otakmu katanya, main otak-otak. Lah, kan memang harus pakai otak. Jadi harus pakai apa rupanya? Santai, jangan iya, stres. santai tapi berotak. Iya berotak, jangan dipotong dulu anak Medan jangan dipotong dulu satu-satu. Begini saudara, dengarkan saya, pakai otakmu, jangan kau pakai biji pelermu untuk diskusi dengan saya, paham? Makanya dengarkan saya. Orang ngomong itu dengarkan, jangan dengarkan. Itu kau pintar. Dengarkan dan sanggah nanti penjelasan saya. Oke. Nanti saya sanggah, kamu diam, jangan ngomong. Oke, tapi kamu harus menyanggahnya dengan data dalil, bukan cuma omon-omon. Jangan kau ikuti pola yang ada di gereja, oke? Dengarkan. Oke, tenang. Dengar. Ketika murid Yesus datang kepada Yesus dan muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, baca nomor 27. Seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Baca nomor 29. Tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku yang datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang. Anak manusia akan, tanda ini akan muncul, yaitu anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, silakan. Itu ceritanya tentang akhir zaman, Dinda. Yes, betul. Ya udah. Jadi kalau dengar dulu, dengar. Ngomong saya dengar. Kan belum selesai. Oke. Kan belum selesai. Nah, jadi Yesus mengatakan tanda kedatanganku yang tadi. Dan kalau itu terjadi, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau terjadi, misalnya hari ini, hari Selasa, Yesus katakan itu, dan terjadinya ternyata hari Rabu, berarti akhir zamannya besok, hari Rabu. Tidak menunggu ribuan tahun ke depan. Kapanpun, kalau saya sudah datang, maka saat itulah akhir zaman itu. Bukan menunggu 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun. Besok kalau saya datang dengan membawa tanda itu, maka besoklah akhir zamannya. Bukan menunggu 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun saya datang, pasti itu tanda akhir zaman. Kenapa? Bintang berjatuhan, coy. Matahari menjadi gelap, coy. Bulan tak bercahaya, coy. Kuasa langit bergoncang, coy.
Maka ketika aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman selonong boy aja ngomong, aku bertemu dengan Kristus di situ loh. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun loh. Aku bertemu Kristus dalam penjara loh. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya. Oke, pertanyaan saya. Sebelum akhir zaman, apa tanda-tandanya yang dikasih Tuhan Yesus akhir zaman? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Yang utamanya, anak manusia akan nampak di langit. Akan nampak di langit, manusia semua akan menatapnya. Dan itu, manusia di bumi akan meratap. Cuma kamu belum pandai ilmu Alkitab. Baca ayat 31-nya, 31. Dia mengatakan tanda-tanda itu sudah jelas bahwa akan menyertai dia. Pertanyaannya adalah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Ayat 31. Dengar. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, apakah tanda itu akan datang? Apakah tanda itu ada? Ada enggak? Tanda saya bilang baca ayat 31, Matius 24 ayat 31 baca. Kamu akan semakin itu berat. Tanda-tanda awalnya. Kamu akan semakin berat. Pertanyaan saya, apakah sudah ada tiupan sangkakala pada saat itu? Itu tanda akhir zaman yang utama. Iya, makanya dungu, dongo, bahlul, tolol. Itu tolol. Tolol. Kalau aja. tanda-tanda itu tolol sudah ada. Kamu turun dulu. Habis itu kamu naik lagi. Kamu turun dulu, dongo. Kamu dongo. Tanda-tanda itu akan menyertai aku. Kalau aku yang datang hari Selasa, maka hari Selasa itu adalah akhir zaman. Kalau aku datang hari Jumat, maka hari Jumat itulah akhir zaman. Kalau aku datang hari Minggu, maka hari Minggu itulah akhir zaman. Kenapa? Karena kalau aku yang datang, pasti diikuti tanda-tanda tersebut. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Kalau aku datang, otomatis itulah akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Kristus di pohon loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku ke Damsik loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku tidur loh. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kalau aku datang, itu akhir zaman. Begitu bahlul, dompala, lemak. Udah capek saya menjelaskan samamu, masih memperbodoh diri. Ya, Bang Pria mau bertanya, silakan Bang Pria. Dibuka aja mute-nya, Bang. Ya, tapi jangan dungu kayak yang tadi itu ya. Iya. Dikasih kesempatan berapa kali masih tetap memperbodoh diri. Seakan-akan telinganya nggak ada. Semakin dia bebal kayak gitu, semakin benar Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta. Ya, silakan saudara, silakan. Ya, silakan Bang Pria. Dibuka mute-nya Bang Pria. Di follow dulu ya akun Kian Santang ya, biar ada cadangan. Oke Bang, oke. Makasih Bang. Itu nggak ada pertanyaan yang ingin saya mau sampaikan ke Bang Zuma, karena Bang Zuma itu menerangkan tentang nas Alkitab yang ada di dalam Matius tadi, nggak ada. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu dibantah di situ, Bang. Yes. Jadi menurut saudara nih, menurut Yesus, kan Yesus sudah bocorin tuh tanda-tanda kalau aku yang datang begini. Nah, kalau ada yang datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, tapi tanda itu tidak ada. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan untuk percaya atau jangan percaya, Bang? Kalau belum datang jangan percaya, Bang. Nah,
Yang datang kepada Paulus, apakah percaya atau jangan percaya? Oke. Narasinya dengan Paulus, Bang, dengan tanda yang Abang sampaikan tadi, bukan tanda untuk akhir zaman, Bang, atau tanda itu akan terjadi gempa ataupun bulan akan tidak bercahaya lagi. Tetapi yang datang kepada Paulus itu karena berupa cahaya, Bang, untuk membuat Paulus menjadi tobat atas perilakunya yang jahat, membunuh orang-orang pengikut Yesus pada zaman itu. Begitu, kata Bang. Yesus percaya atau jangan percaya? Kaitannya dengan yang pertama, Bang, nggak ada sebenarnya, Bang. Loh, Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatangannya supaya murid-muridnya bisa membedakan antara yang datang itu dirinya atau bukan dirinya. Kok jadi linglung semua? Kan murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku bla 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 bla. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan kalau aku yang datang. Nah, kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Jangan kamu percaya. Tapi Kristen mencoba untuk melilit lidah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Quran. Mereka orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Seakan-akan kalian itu pikun, padahal jelas sekali tertulis di kitab kalian sendiri. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Bolak-balik itu ceritamu cuma. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah berkata kepadamu, terlebih dahulu aku sudah katakan kepadamu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia, aku. Jadi yang tadi itu jangan kau percaya. Nah sekarang kenapa Kristen jadi percaya? Halo Juma. Ya. Halo. Iya. Tadi kau bilang kan, bukti kedatangan Yesus itu ada satu narasinya, bintang berjatuhan. Yes. Sekarang kalau kau ahli dalam Alkitab kami, seperti bisanya bintang jatuh? Ya. Kenapa jadinya pertanyaannya kayak begitu? Maksudnya bintang berjatuhan itu seperti apa? Iya. Bintang jatuh. Bintang sekarang di Alkitab itu Juma, kau bilang bintang berjatuhan, bisanya bintang jatuh ke bumi? Itu tertulis demikian, kawan. Iya, tertulis nggak? Artinya tertulis nggak kayak begitu? Tapi kok ahlinya? Tertulis nggak begitu? Sekarang tertulis tidak begitu. Tertulis tidak begitu. Kutanya dulu. Sekarang kau terangkanlah dulu apa maksudnya bintang kamu tanya ke saya? Itu makna sebenarnya atau makna? Makna sebenarnya dong. Makna sebenarnya dong. Oke, makna sebenarnya. Makna sebenarnya. Iya. Terus? Jadi, kutanya dulu kau, Bang Juma yang pintar. Iya. Maksudnya bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Jangan kau tanya, jawab dulu aku Juma. Bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ tertulis jatuh ke bumi? Jangan kok jadi nanya. Kau maksud bintang berjatuhan tuh apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Mananya kau ini? Punya kau jadi. Kenapa kau larikan jatuhnya ke bumi, Dongo?
Bukankah bintang itu jauh lebih besar daripada bumi? Kan kau kan saya mengatakan apa yang tertulis di situ. Iya, itu tertulis. Saya mengatakan apa yang tertulis di situ, Dek. Bintang-bintang akan berjatuhan. Mana jatuh di buminya, mana, Dek? Kau jangan tambah-tambah dalil kitabmu, Dek. Bintang-bintang berjatuhan. Bisa aja bintang berjatuhan? Ya, dalilnya begitu. Juma, kau jagonya bahas-bahas Alkitab, bantah-bantah itu aja kemampuanmu cari poin. Banyak kali gayamu. Jadi, moderator, dalilnya begitu, Nyet. Dalilnya begitu. Kenapa kau jadi protes ke saya? Tertulisnya begitu. Bintang-bintang berjatuh. Harusnya kau tertawakan itu Bibelmu. Kalau kau anggap itu salah, jangan kau tanya ke saya, kucluk. Untung dia nggak tulis di situ. Biji peler pendeta pada berjatuhan. Untung nggak tertulis kayak begitu. Saya baca apa yang ada. Jadi Yesus mengatakan, oh itu sudah sopan kali kepada binatang. Sudah sopan kali itu. Jadi ketika dikatakan bahwasanya domba itu apa? Macet. Kau sendiri yang mau mengatakan dirimu domba pada serigala. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percayakan perintahnya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa ente percaya? Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Ketika Muhammad membilang kalau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammadku mengatakan Nabi Isa ku tidak disalib. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan mereka yang menyalib. Itu yang sedang kita bahas. Sayangnya hostnya tidak kasih tema. Ayahku dan ayahmu ada ayahku dan ayahmu, ayahku dan ayahmu. Bah, parah kali. Itu kan perkataan Muhammad tentang ayahnya sendiri. Tema kita apa, Cak Kangkung? Hah? Ya itu dulu kau bantah. Bisa nggak kau bantah itu kalau Bapak Muhammad itu nggak di dalam neraka? Dongo. Paman itu juga kalau orang Arab manggilnya Abah. Iya, Abah. Ponaan-ponaan saya manggil saya Abah. Sementara Nabi Muhammad itu mengatakan Abah. Abah yang dimaksud di situ ya Abu Jahal, Abu Janda dan Abu Lahab. Parah si kucluk. Sosokan bahas al-Islam, Bibel nggak paham, larinya ke Islam. Ya, Bang Pria. Udah 8 oten Gurunda, nggak ada yang jujur itu, mental semuanya. Nah, itu dia, berat, tapi goyah. Hati goyah, pikirannya goyah. Pasti. Kenapa saya agak keras? Karena kalau saya lembut-lembut semakin memperbodoh diri kalian. Renungkan apa yang saya sampaikan itu. Renungkan. Renungkan. Adakah Kristus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah Kristus mengajarkan kemudian jangan bersunat? Ada. Ada Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Berarti Kristus mana nih yang datang kepadamu? Kok pola ajarannya berbeda? 2000 tahun loh kalian. 2000 tahun terjerat oleh Kristus itu. Kalau ternyata bukan Kristus yang kalian sembah itu penyesatnya, dan bukan Kristen ini orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu, tolong tunjukkan siapa orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Ada selain Kristen? Tunjukkan kepada saya Kristen di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Di luar Kristen ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti yang diusir di dalam Matius 7 nomor 22, 23
itu siapa? Kristen. Kristen. Siapa lagi? Udah terang kayak begini kawan. Kalian terlalu ego. Meskipun kalian itu sudah terlanjur Kristen, tapi kan masih ada masa-masa di mana kalian dikasih kesempatan untuk berpikir, merenungi apa yang disampaikan Bang Suma ini. Salah apa benar sih? Buka Bible. Oh iya ya. Nah, kalau sudah tahu itu, lembutkan hati. Jangan gengsi. Minimal ateis. Jangan ke Islam kalau memang kau rasa Islam itu buruk. Jangan. Minimal ateis. Tinggalkan. Kan perintahnya jangan kau percaya. Loh, kenapa jadi percaya? Kalau percaya apa akibatnya? Disesatkan. Nah, tengoklah diri-diri kalian ini. Menyembah anak orang. Makan semua makanan yang diharamkan. Menganggap hukum-hukum Tuhan itu sudah tidak lazim. Itu hanya perjanjian lama. Padahal sesungguhnya yang kalian sebut perjanjian lama itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Yeremia 31 sampai 34 sampai 33. Padahal kalau kalian membaca Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api, dengan pedang di tangan, untuk menghanguskan, membakar habis semua pemakan babi. Ayo. Nggak sadar? Kenapa nggak sadar? Karena iblisnya terlalu kuat. Iblisnya terlalu kuat. Itulah makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Karena kapan kau percaya, kau akan disesatkan. Apa buktinya Anda disesatkan? Tengoklah. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Kamu menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yang dilahirkan Maria siapa namanya? Yesus. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Tengoklah. Gak sadar. Nah, tambah lagi nih. Nah, ada pejabat surga, pejabat neraka. Tengok. Apanya semua itu coba? Ilmu dari mana? Yang mengilhamkan kalian, yang merasuki kalian itu apa coba kira-kira? Ada lagi luga mengaku nabi. Apa kira-kira yang merasuki kalian ini? Coba pikirkan, renungkan itu. Dengarkan baik-baik ya. Tengok, dengarkan coba. Tengoklah, kita dengar. Ayo, apa? Mengomong apa? Pejabat surga. Saya seorang manusia berpangkat sarjana, menjabat seorang pegawai negara atau pejabat negara. Yesus seorang manusia berpangkat Allah, menjabat seorang tengok. Lihat. Kau jelaskan bagaimana status Allah. Wujudnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Coba lihat. Dia memandang Tuhan itu seperti pegawai negeri. Lihatlah. Sekarang gini loh, kau terangkan bagaimana wujud ini kira-kira yang merasuki orang ini apa? Kristus apa? Yang mana ini yang masuk dalam tubuhnya orang kayak begini coba? Ya, renungkan aja. Pikirkan coba. Belum lagi luga tambunan. Wah, keluar masuk neraka. Tadi malam saya berangkat ke surga. Habis itu mampir di neraka sejenak. Apanya itu coba? Gak malu kalian? Gak sadar gitu loh. Berada pada posisi orang-orang yang seperti itu. Jangan sombong kawan-kawan terhadap kebenaran. Jangan sombong. Dudukkan perkara benar itu benar. Ya, jangan dulu ke Al-Quran. Terlalu jauh. Wah, saya kayaknya Bang Suma nyuruh kita ini untuk masuk Islam. Enggak. Islam hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Kalian dudukkan ilmu kalian dulu. Berdamai dulu dengan Bible. Berdamai dulu dengan Yesus anak Maria. Kalau kalian sudah berdamai dengan Yesus anak Maria, otomatis kalian akan meninggalkan Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya.
Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Petrus, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Filipi, Kaluku, Padale, Pararang. Tidak pernah Yesus ajarkan buku-buku itu, nggak pernah. Sedangkan buku-buku itulah yang menghantarkan kalian menjadi seorang Kristen. Coba direnungkan dulu itu, direnungkan dulu. Direnungkan. Karena Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku siapa? Kristus. Siapa pengikut Kristus? Aliteng. Aliteng. Kalian sekarang ini sebagai apa? Aliteng. Sadar enggak kalian tuh? Sampaikan oleh Bang Zuma itu mengenai ajaran Yesus kepada murid-muridnya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, pertanyaannya Bang, sesungguhnya yang satu ini seperti apa Bang menurut Abang? Yang satu yang mana? Bukan dia anak Maryam ya, yang tadi disebutkan. Silakan. Kalau bukan anak Maria, tentu dia menyesatkan, kan polanya sudah sangat jelas tuh. Dia akan menyesatkan. Kalau bukan anak Maria, dia akan menyesatkan. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa dia menyesatkan? Sederhana untuk menjawab itu. 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini berasal dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana 13 bukunya? Dari mana? Bukan dari manusia, Paman. Bukan dari manusia. Coba. Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana kalau bukan dari Yesus? Sedangkan dia mengatakan, aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus yang mana? Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengetahui tentang buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tidak pernah tahu tentang buku itu. Jadi Yesus yang mana? Kristus yang mana yang Paulus maksud? Di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Setahu saya, anak tirinya Yusuf itu manusia. Setahu saya, anak Maria itu adalah manusia. Setahu saya, sepupu sekali Yohanes itu adalah manusia. Tapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang ngajarin aku Yesus Kristus. Sementara Yesus yang manusia mengatakan, waspadalah kepada sibilisis, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, gimana dong? Paulus menerima ilmu 13 buku ini dari mana? Kristus Yesus, Paman. Jelas itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku-buku itu. Oke Bang, ini mengenai Rasul Paulus ini Bang ya. Dari iya, karena dia yang menggenapi nubuat Yesus. Kalau Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun, Paulus mengaku bertemu di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. Penjara itu bilik rahasia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen malah percaya? Apakah itu tidak meledak? Ayo, saudara. Meledak. Bang Zuma. Iya. Iya, mengenai buku yang didapat oleh Rasul Paulus
Itu yang menjadi pertanyaannya tadi ya, mulai dari kisah para rasul itu Bang ya sampai ke Ibrani, kalau di dalam perjanjian baru ini dia menulis ya Bang ya. Tetapi kisah para rasul bukan tulisan Paulus, Ibrani juga bukan tulisannya. Dia lucu guru ndak manggilnya Bang Juma. Iya Paman. Iya, Roma, Korintus, Efesus, Galatia ya sampai ke Kolose. Dan memang menjadi perdebatan mengenai Ibrani, memang ada yang menyatakan bukan tulisan Paulus. Iya. Nah, dari bukunya ini Bang, menurut Abang apa yang salah dari pengajaran Yesus sebelumnya? Karena Paulus ini kan bukan Mesias Bang, bukan yang menggantikan Yesus yang dimaksud, tetapi ini kan hasil dari yang dia dapat dan diajarkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus maupun di Roma maupun di Efesus Bang, dan beberapa kota lainnya Bang. Nah, apa yang menjadi menurut Abang, apa yang menjadi perbedaan antara yang diajarkan sebelumnya oleh para murid-murid Yesus yang ke-12 dengan Rasul Paulus ini? Apakah menurut Abang ada perbedaannya Bang? Ada yang bertentangan di dalamnya? Yang pertama, Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Cakupan dari hal yang pertama ini, Anda malah percaya. Karena Anda percaya, Anda mencoba melakukan pembelaan kepada Paulus. Oke, sebagai pengikutnya wajar. Anda bertanya tuh sebagai pengikut, apa yang membedakan? Hal yang sangat signifikan. Yesus mengajarkan selama 3 tahun melakukan penginjilan. Cakupan daripada penginjilannya, dia adalah manusia. Sedangkan Paulus, cakupan dari semua pengajarannya yang diajarkan adalah Yesus bukan manusia. Jadi, jelas ajaran yang begitu runcing pertentangannya ini Anda tiadakan. Seakan-akan Anda tidak melihat. Seakan-akan mata Anda buta. Kuping tertutup, hati pun tertutup. Kenapa? Karena Anda percaya kepada oknum yang Yesus malah katakan jangan percaya. Apa kemudian, apa yang menjadi konsekuensinya kalau percaya? Kamu akan disesatkan. Sebagai orang yang sudah disesatkan oleh Paulus, tampillah Anda menjadi pembelanya. Apa yang menjadi pembeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Kan sama aja. Kenapa Anda mengatakan sama? Karena Anda pengikut Paulus. Di mana Anda sudah terjerat di dalam melanggar perintah Yesus, jangan percaya, malah Anda percaya. Jadilah Anda bubur. Nah, saya hadir kemudian mencoba untuk menolong Anda dari sana. Ketika Anda bertanya kepada saya, apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerangkan muridnya yang asli telah menerima segala firman yang diterima oleh Yesus dari Bapa, dan setelah murid menerima segala firman itu, Yesus didudukkan sebagai utusan Tuhan oleh muridnya. Salah nggak mereka? Tidak salah. Mereka akan mendapatkan hidup kekal. Berdasarkan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Bagaimana dengan Paulus? Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 ya teman-teman. Ada yang ingat nggak? Saya kok jadi lupa ya. Tentang apa itu Bunda? 1 Korintus 8:6. Kita hanya memiliki satu Theos saja, yaitu Bapa. Ya, betul. Dan memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Betul ya?
Iya. 186. Di situ dia mengatakan satu Theos, satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan dia pun mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia katakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia bukan utusan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah anak manusia. Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, dalam jasad Yesus kepenuhan keilahian. Pertentangannya sangat luar biasa. Yang ketiga, Yesus diutus ke atas muka bumi kepada Bani Israel, diangkat menjadi rasul kepada Bani Israel. Sedangkan Paulus, ketika dia menjadi mayat, lalu dia bangkit kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengatakan diutus, dibangkitkan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Paulus mengatakan dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Paulus mengatakan apa? Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tapi semua itu bukanlah satu pertentangan bagi orang yang sudah disesatkan. Anda mengatakan itu semuanya sama. Padahal sederhananya adalah, apakah sama antara Tuhan dengan manusia? Tentu tidak sama. Yesus mengatakan diriku manusia. Paulus mengatakan dirinya adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Beda dong. Beda. Tapi bagi Anda itu sama. Kenapa bisa demikian? Yang Anda anggap firman Tuhan, itu bukanlah ajaran Yesus, tetapi satu rangkaian yang mereka tuliskan berdasarkan dengan keinginan mereka masing-masing. Termasuk Paulus. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman itu tidak ada Roma, tidak ada Efesus, tidak ada Filipi, tidak ada Filemon, tidak ada Timotius, tidak ada Galatia. Lalu dari mana buku-buku 13 ini? Kalau bukan dari Yesus anak Maria. Oh, dari Yesus juga Bang Suma, tapi palsu. Silakan. Ya, Bang Zuma, ya cukup jelas ya apa yang dijelaskan. Cuman kita beranalogi nih Bang, atau kita berasumsi, atau kita berpikir, nah apa yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus melakukan, menurut Abang, apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus melakukan hal yang demikian, sehingga sampai sekarang kalau kita lihat sejarahnya Rasul Paulus itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri dan sebagainya, hanya untuk memberitakan Injil ini saja. Oke, baik, silakan Bang. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa tujuan Paulus? Sebenarnya Paulus itu tidak punya tujuan. Paulus itu sendiri adalah orang yang disesatkan. Yang punya tujuan itu adalah Kristus yang datang kepadanya. Itu yang punya tujuan. Di mana pola itu terjadi? Ketika kemudian Yesus didatangi oleh iblis. Di Matius 4 atau di Lukas 4. Apa kata iblis? Segala kemegahan yang ada di atas muka bumi ini, segala kuasa dan kemuliaannya yang ada di bumi, akan aku berikan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat saudara, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Maria, keturunan Adam. Maka misi iblis apa? Meremukkan kepala manusia. Iblis
menggunakan Paulus untuk meremukkan kepala umat manusia supaya mereka tidak berpikir. Mana buktinya? Coba Anda baca di 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang berpikir. Coba. Dan kecerdasan akan aku lenyapkan. Itu. Kalau kecerdasan sudah dihilangkan, lalu manusia menjadi apa? Menjadi bodoh. Itu bisikan iblis tuh, melalui nabinya Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apa gunanya Paulus melakukan seperti itu? Apa untungnya? Yang untung adalah Sibilisis yang telah mengutus Paulus agar menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Sekarang kalau Anda menjadi pengikut Paulus, siapa yang Anda sembah? Paulus? Bukan. Yang Anda sembah adalah yang di belakang Paulus. Siapa itu? Itulah yang Yesus asli hindari. Agar murid-muridnya jangan menjadi pengikutnya, jangan percaya. Karena kapan percaya, maka Kristus palsu itu akan menyesatkan. Jadi ketika Anda bertanya, apa tujuannya, apa keuntungannya Paulus? Paulus tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang untung adalah yang di belakang dia. Siapa itu? Yang datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa keuntungannya? Dia meledakkan, dia kemudian memecahkan kepala anak Adam. Meremukkan kepala anak Adam. Endingnya di mana? Di neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dituduh Yesus sebagai pembuat kejahatan? Siapa yang dituduh Yesus aku tidak mengenal kalian? Siapa yang dituduh Yesus enyahlah daripadaku? Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Sadarkah kawan? Kalau Anda belum sadar, berarti Anda masih terjerat.